Jika kamu lihat ini, pesan cinta ini untuk dirimu. Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini temanya tentang percintaan dirimu. Jadi kita bakalan cek nanti energi kamu seperti apa soal percintaan sekarang dan ke depannya, dan apa yang akan terjadi di 1-6 bulan ke depan. Jadi kayak 6 bulan ke depan tuh di percintaan kamu kayak gimana update-nya. Oke, this is Pick a Card. Jadi gunakan intuisi dalam memilih. Latih intuisi kamu. Kalau misalnya kamu masih bingung gimana cara pakai intuisi, kamu bisa berdialog sama diri sendiri. Kayak ngobrol aja sama diri sendiri. Lalu ibaratkan menenangkan diri. Semakin kamu relax, semakin kamu tenang, higher self kamu akan semakin terdengar suaranya. Jadi kamu akan semakin lebih mantap lagi, lebih strong lagi intuisinya. Jadi kalau masih overthinking tentang seseorang, hempaskan dulu. Ini pilihnya untuk dirimu, bukan untuk si orang itu gitu. Jadi ini fokusnya ke percintaan dirimu. Pilihan pertama ada kartu yang ini. Pilihan kedua ada kartu yang ini. Kamu bisa pause videonya untuk memilih dengan waktu yang lebih lama lagi. Gunakan intuisi, sekali lagi aku ingetin. Untuk disclaimer lainnya kamu tinggal cek aja di bawah. Dan perlu diingat, ini adalah timeless reading, mau kapanpun kamu nonton teraplikasikannya saat kamu menonton. Dan kalau nanti aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Moon, Rising, Venus, dan Vedic Rising. Dan lihat juga penanda-penanda lain atau sinkronisita lainnya. Jadi, balik lagi, tarik nafas, tahan, hembuskan, lakukan berkali-kali sampai kamu relax, sampai kamu tenang. Kita langsung mulai aja ke pilihan pertama. Halo semua, untuk yang pilih pilihan pertama, jadi aku bakalan cek dulu energi kamu sekarang soal percintaan. Dan nanti aku lihat juga energi percintaan kamu ke depannya. Oke, kita lihat dulu sekarang. Who picked Jesus number 1? Your energy, current energy about love. Kamu orang-orang yang mandiri, orang-orang yang strong. Sometimes mungkin ngerasa kayak doesn't need help dari orang lain, gitu. Nggak butuh bantuan dari orang lain atau tidak butuh validasi dari orang lain. Cuman kita hidup itu kan bersosialisasi ya. Kita hidup tuh bersama-sama loh, gitu. Sometimes kita harus runtuhin egonya kita. Sometimes kita harus runtuhin gengsinya kita. Jadi, kalau aku lihat gini, kamu tuh udah siap segalanya sebenarnya. In a relationship atau in union tuh udah siap. Cuman kadang-kadang tadi aku bilang, coba runtuhin deh ego kamu atau runtuhin yang namanya gengsi gitu. Ask people for help, atau saat ada orang yang ngebantu, terima bantuan dengan senang hati gitu. Yang aku lihat di sini lagi keadaan bimbang, harus jalan seperti apa, kemana jalannya, atau bahkan pilihannya seperti apa. But you have 2 of Pentacles sama 2 of Cups. It means kebanyakan dari kalian pilihannya adalah gini. Umur segini waktunya buat fokus cari pasangan hidup, tapi juga logika atau ada panggilan hati kamu pengen sukses di karir dulu. Jadi kalau aku lihat pilihannya itu lebih seperti kayak pilihan mau fokusin ke percintaan atau fokusin ke karir. Jadi kalau aku lihat kebingungannya lebih ke arah di situ gitu. Yang dari energi The Two of Pentacles, aku ngeliat di sini gini, banyak banget dari kalian yang strugglingnya di balancing kehidupan sebenarnya. Strugglingnya adalah menyeimbangkan kehidupan sehari-hari dari aspek apapun gitu. Contoh misalnya gini, kamu punya kemelekatan besar soal duniawi, which is normal, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Cuman coba diseimbangkan juga secara spiritual gitu. Atau kalian yang fokus banget soal spirituality sampai detach atau sampai memutuskan hubungan duniawi, well itu juga nggak baik ya, nggak sehat. Everything itu harus ada porsinya, harus tahu. Kadang-kadang saat kita lagi fine-fine aja, dikasih ujian nih sama Tuhan, dikasih ujian
lewat masalah-masalah. Ada yang lewat masalah, ada juga dari hal-hal yang menggoda gitu. Jadi harus mampu untuk bisa menghadapi si ujian tersebut. Kalau misalnya menemukan diri kamu atau kayak saat kontemplasi menyadari kalau oke, aku berada di dalam keadaan yang gini lagi gitu. Kayak lari di lingkaran aja gitu keadaannya. Nah, belajar untuk ngelakuin hal lain. Mungkin harus nge-refresh pola pikir, pertemanan, dan hal-hal lainnya. Nah, yang melihat keadaannya seperti ini. Cuman, ini banyak banget dari kalian yang secara mental, fisik, jiwa, raga, finansial pun bahkan udah siap punya pasangan gitu. Dari energi The Ten of Cups, lagi banyak waktu atau ngeluangin waktu untuk keluarga. You have cara pandang, pemikiran, atau bahkan bukan prinsip sih, ideal soal apa itu happy family. Which is good. Kamu punya tujuan berarti. Kamu punya purpose berarti. Nah, visual itu yang kamu bayangin tentang keluarga. Visual yang kamu bayangin tentang what makes you happy. Apa yang bikin kamu happy itu. Coba difokusin. Dan stay di visual tersebut. Tapi dibarengin sama action. Kalau aku lihat, mungkin banyak banget dari kalian sudah mendapatkan pertanda dari hal-hal yang bentuknya seperti rezeki yang sudah terjadi di keluarga kamu belakangan ini. Which is itu juga love lah, itu juga cinta. So, aku bakalan lihat ke energi kamu ke depannya. Beberapa dari kalian bahkan sudah punya konsep pemahaman kalau aku tuh mau punya pasangan yang seperti ini loh gitu. Udah tahu tujuannya kayak gimana, udah tahu butuhnya seperti apa, which is itu bagus sekali. Kita bakalan lihat energi ke depannya, your energy in the future. Kita lihat the 6 months ahead. Big lovers. Oke. Di sini ada energi Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, ada energi Leo dan Pisces, Scorpio, Cancer. Jadi balik lagi kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sumerizer, Venus, dan Vedic Rising. Yang aku lihat ke depannya dirimu tuh bakalan lebih kreatif lagi dalam proses yang cinta. Dalam konsep percintaan kamu bakalan lebih kreatif lagi. Mungkin ngelakuin hal-hal yang gak pernah kamu lakuin sebelumnya. And then saat kamu lakukan itu, you feel very happy. Karena energinya ke depan itu kayak sunshine and butterflies. Kayak bersenang-senang bersama orang-orang sekitar, feeling happy, feeling joy, gitu, ngerasa kayak punya kebahagiaan yang penuh, gitu kalau aku lihat. Yang aku fokusin itu di perasaan tadi, jadi energi kamu itu cukup bisa dibilang netral dan ke arah positif ya, karena kalau aku lihat energi The Sun itu menggambarkan suasana yang hangat, suasana yang riang, jadi banyak banget yang spending time buat membagi kebahagiaan sama orang-orang sekitar, karena dari dirimu sendiri pun ngerasa happy itu, gitu, ngerasain kebahagiaan itu. Dan yang aku lihat di sini ada banyak banget dari kalian yang mungkin tadi pertimbangannya antara karir dan percintaan nih, gitu. Nanti mampu untuk bisa menyeimbangkan itu. Tapi memang aku ngelihatnya ini 6 bulan ke depan kamu lebih sibuk dari yang sekarang. Jadi lebih banyak kegiatan, terutama kegiatan untuk karir dan ke arah finansial. Beberapa dari kalian mungkin bakalan fokus juga untuk bangun bisnis. So, itu yang jadi pertimbangan kamu di percintaan juga. But it's okay. You're going to find someone yang understand who you are soalnya. Kamu kemungkinan akan dideketin sama seseorang atau sudah berdekatan sama seseorang yang ya udah, kamu mau kejar karir kamu, go ahead, gak masalah gitu, aku support gitu, tipenya yang seperti itu. Jadi kamu mampu untuk bisa ngerasa lega lah gitu. Tapi yang aku lihat dari energi The Page of Cups, ini ngomongin soal romansa yang diidam-idamkan ya. Jadi mungkin kamu pernah punya impian, aku tuh kalau mau ngedate tuh gini gitu, atau aku mau ketemu orang yang di dalam konsep percintaan yang seperti ini, love language-nya kayak gini gitu. Kamu mampu untuk memvisualisasikan dan akhirnya merealisasikan itu. Jadi ini kayak ngomongin soal konsep manifestasi.
Tapi kalau misalnya pun kamu nggak berharap banyak untuk orangnya tipenya gimana atau percintaannya seperti apa, kamu ketemu sama seseorang yang cukup romantis gitu. Kalau aku lihat dari energi The Page of Cup, terutama untuk kalian yang mungkin very wise person ya, mungkin udah ngejalanin perjalanan hidupan dengan masalahnya itu sudah banyak banget gitu, sudah menjadi seseorang yang cukup bijak, kamu akan ketemu sama seseorang yang membawa keriangan gitu. Kemarin heavy, sekarang kan lebih ringan lagi. Jadi di sini yang keringanan. And then energi The Sun, kamu dapat sharing itu gitu. Kebahagiaan cinta yang kamu dapat dari semesta atau dari someone special, kamu bisa sharing. Kamu bisa bagi-bagi. Buat yang namanya The Sun itu kayak future yang bright, masa depan yang cerah gitu. Dan saat kamu dapat sinyal, kamu dapat future atau dapat masa depan yang cerah, itu kayak ngebooster energi positif, jadi punya hope yang cukup besar. Ini percintaan kamu ke depan, energi kamu seperti tadi aku sampaikan. Aku bakalan lihat lagi secara spesifik your love life di 6 bulan ke depan. Your love life and 6 months ahead. Ada the Page of Cups. Ada the Eight of Cups. Sorry, kalau misalnya ada keresak-keresak berarti aku nyenggol mic-nya. Ada Five of Swords. Your love life 6 months. Okay. I need one more card. Thank you. And then 2 of Coins. Kalau aku lihat pertimbangannya masih ada tetap. Cuman yang tadi aku bilang memang dominannya untuk di sekarang sampai ke depannya itu fokusnya antara karir dan di percintaan. Cuman kalau aku lihat kemampuan kamu untuk meninggalkan sesuatu yang berat-berat, yang sedih-sedih di masa lalu, itu membuahkan hasil. Jadi kalau aku lihat dari energi di Eight of Cups itu kayak bukan hanya perpindahan secara harafiah, kamu pindah tempat tinggal ke tempat yang lebih baru, akhirnya mendapatkan cinta yang lebih baik, tapi ini juga secara mental state, dimana pola pikir dan mental saat kita sudah shifting atau move atau bergerak ke arah yang lebih positif, pasti akan bisa menghasilkan atau memunculkan realita yang lebih baru lagi, lebih baik lagi. Yang aku lihat dari Page of Cups itu gini, ini kejadiannya beberapa dari kalian aku dapat vision yang unik ya. Contohnya gini, kamu pernah papasan di masa lalu, bukan kayak sebelum kita lahir atau reinkarnasi. Cuma let's say kayak waktu kamu SD atau waktu kamu kecil lah, pernah papasan gitu sama seseorang, tapi kamu gak terlalu kenal dan kamu tidak terlalu mikir that person bakalan jadi jodoh gitu. Saat sekarang dipertemukan kembali gitu, awalnya pun nggak nyadar kalau kalian dulu pernah papasan gitu. Pas ngobrol-ngobrol, terkoneksi, udah deket, baru pas let's say kayak ngomongin soal masa lalu, loh kamu pernah ke sini, aku juga pernah ke situ gitu. Jadi pernah ke satu tempat yang sama gitu, atau pernah berada di dalam satu lingkungan yang sama gitu, atau bahkan ada yang jalan rumahnya mirip-mirip gitu. Jadi ada kejadian synchronicity yang kok sama gitu, kok berhubungan. Nah, itu kalau aku lihat ada kisah romansa seperti itu. Beberapa dari kalian akan dapat the greatest love story atau kisah cinta yang indah saat lagi fokus sama pekerjaan, lagi fokus sama karir. Bahkan kalau aku lihat ini munculnya memang
saat kamu lagi kreatif banget di karir kamu gitu. Jadi tanpa kamu sadari, kamu kesandung aja ketemu sama dia, ibaratkan kayak gitu. There's something about your past yang harus kamu hadapin dulu, selesaikan dulu. Aku bakalan lihat beberapa dari kalian itu, aku bakalan lihat spesifik ya. Untuk beberapa dari kalian mungkin pilihannya lebih ke arah sosok seseorang gitu. Ada si A sama si B yang totally different, tapi kamu menginginkan kayak aku mau sifatnya kayak si A tapi mukanya kayak si B gitu. Jadi dari dua orang tersebut ada sesuatu yang kayak pengen kamu jadikan satu di satu orang gitu. Tapi itu nggak bisa gitu. You need to choose one. Kamu harus pilih salah satu gitu. Kedua orang tersebut punya positifnya masing-masing, punya negatifnya masing-masing. Mungkin itu accept that. Nah, untuk kalian yang dealing with past, ada sesuatu di masa lalu atau ada trauma di masa lalu, nanti ke depannya di 6 bulan ke depan ada tantangan ya. Aku nggak akan sugarcoat, ini lebih tantangannya kayak gini. Saat kamu sudah melangkah ke situasi yang lebih sehat lagi di percintaan kamu, atau bakalan diberikan kesempatan untuk union, diberikan kesempatan untuk bersatu sama seseorang, ada sebuah emosi-emosi masa lalu yang muncul. Ini lebih seperti ketakutan-ketakutan gagal, ketakutan kayak kemarin, aduh aku ketemu orang baru, aku tapi punya trust issue gitu. Padahal trust issue-nya dari orang di masa lalu, dan it's not fair kalau kamu naruh trust issue ke orang baru yang nggak pernah menyakiti diri kamu sebelumnya gitu. Jadi harus fair. In relationship itu harus bisa dibilang harus adil gitu. Dan harus mampu untuk bisa selesai sama masalahmu dulu gitu, baru membangun hubungan atau membangun sesuatu sama orang baru gitu. Okay? To be honest, aku bakalan lihat pesannya soal masa lalu dulu ya sebentar, untuk bisa ngebantu kamu buat lebih pahamin cara untuk bisa ngelepasinnya. Kebanyakan masa lalu kalian mungkin datangnya dari keluarga. There's something issues about your family, atau misalnya ada sebuah drama-drama di family atau karma-karma di keluarga kamu yang mungkin itu dari sumbernya gitu. Itu sebagai sumber kamu punya relationship atau punya kisah percintaan yang kadang-kadang baik, kadang-kadang enggak gitu, kayak roller coaster. Untuk bisa mendapatkan percintaan yang lebih baik ke depannya, si akar dari masalah yang kamu punya itu harus diselesaikan dulu. Tidak bisa kalau hanya kamu selesaikan on the surface. Ibaratkan itu akar. Jadi akarnya disembuhin dulu. So, saran dari aku adalah kamu harus menyembuhkan hubungan kamu sama keluarga gitu. Sometimes yang menyakiti kita paling utama kan selain ekspektasi kita sendiri adalah orang-orang yang paling dekat sama diri kita gitu. Yang pertama kali orang-orang yang kita percayai adalah keluarga. Jadi dari situ dulu. And the bottom of the deck ada the Seven of Swords. Ini belajar untuk bisa turunin dulu gengsinya. Tapi kalau aku lihat di sini gini, mau kemanapun kamu pergi, mau kemanapun kamu lari, mau kemanapun kayak ke ujung dunia pun kamu lari, masalah yang kamu kubur kemarin itu tetap ada di dalam hidupmu. Itu gak akan kemana-mana gitu. Walaupun kamu udah pindah negara, pindah kota gitu, udah bertahun-tahun lamanya, itu tetap di situ. At some point itu akan muncul lagi gitu. Daripada itu muncul tiba-tiba dan kitanya gak siap, lebih baik kita menghadapi diri, menyiapkan diri untuk menghadapi sesuatu yang sudah kita kubur di masa lalu. Okay? So aku bakalan lihat saran, forgiving and learning as you release and heal the past, you experience more love in your present moment. Ini mungkin ada korelasinya soal masa lalu. Semakin kamu mampu untuk bisa menerima sesuatu di masa lalu dan memaafkan, kamu juga membantu diri kamu untuk sembuh. Dan akhirnya, kamu akan lebih bisa merasakan cinta di momen yang sekarang. Kadang-kadang kita terbiasa sama hal-hal buruk dalam kehidupan, akhirnya ada hal baik, kita nggak kebiasaan, akhirnya takut sendiri. It's kind of weird kalau kita takut sama hal baik. Akhirnya kita mentoleransi hal-hal buruk gitu. Makanya di stop dulu gitu. Dengan cara adalah menerima keadaan, kalau buruk ya buruk, dan belajar untuk memaafkan.
So, di sini ada attraction. You attract romantic love by enjoying this moment fully. Kamu akan attracting dia, sosok orang yang baik untuk diri kamu saat kamu mampu untuk menikmati keadaan ini seada-adanya dinikmati. So, coffee cup, meeting, conversing, savoring the moment, feeling uplifted, and friendship. Untuk kalian yang single, daripada kalian mikirin siapa-siapa, nyari-nyari siapa, lebih baik kang bangun hubungan pertemanan. And then di sini, mirroring each other, self-image, relationship reflect, or wounds introspection. Jadi harus mampu untuk melakukan introspeksi. Kita harus lihat luka-luka kita di mana, gitu. Mirroring each other itu kayak kamu sama dia mirroring. But yang namanya mirror itu tidak selalu lukanya tempatnya sama, gitu. Tapi ibaratkan gini, kamu ditusuk, berarti siapapun yang kamu hadapi pernah menusuk. Konsep mirroring tuh kayak gitu. So, ini juga harus dipahamin. Apa yang pernah kamu lakukan, apa yang pernah kamu dapatkan selama ini. Kita bakalan lihat. Ini adalah lagu-lagu yang mungkin bakalan helping you, ngebantu kamu untuk mendapatkan inspirasi. Ada Attention, Charlie Puth. Ada, aduh gak kebaca, bentar. Ada One Direction, They Don't Know About Us. Ada Chloe Rose, Fictional. Lalu ada Billie Eilish, Happier Than Ever. Ada Shawn Mendes, Senorita. And then Adele, Easy On Me. Aku bakalan lihat lagi. Kita bakalan lihat the outcome of the situation. The outcome of the situation. Simbol-simbol bunga matahari itu bisa jadi cukup signifikan belakangan ini atau nantinya untuk dirimu. Bunga matahari, taman yang ada bunga matahari dan matahari pun itu bisa jadi simbol yang signifikan. Wine glasses, picnic table, picnic clothes, painting, terus juga bulan sabit, itu bisa jadi simbol-simbol yang cukup signifikan nantinya. Di sini ada sesuatu yang datangnya tiba-tiba, mungkin saat kamu sedang melakukan traveling, sedang melakukan sebuah perjalanan atau sebuah perpindahan. Nah, saat kamu berpindah, itu kayak energi shifting aja gitu. Jadi kalau aku lihat ini mungkin kayak sesuatu yang sudah kamu planning, entah kamu planning mau pindah tempat kerja, pindah tempat tinggal, saat kamu merealisasikan itu ada kabar baik. Dan kalau aku lihat nantinya, kalau misalnya kamu bingung harus kemana, harus berada di mana, tanya hatimu dan juga tanya sama semesta. Pasti nanti ada pertanda-pertanda. Salah satu sinyal kamu akan ketemu the one, ketemu someone special adalah orang-orang sekitar, lingkungan sekitar dapat rezeki banyak. Jadi ini good omen, ibaratkan kayak pertanda-pertanda baik datangnya bertubi-tubi di keluarga, di teman-teman, di orang-orang sekitar, ke orang-orang yang memang kamu happy ngeliat mereka happy gitu. Dan kalau aku lihat dari energi The Sun sendiri, ini kan konsep happiness. So 6 bulan ini kayak validasi, you get happiness, banyak good news, banyak kabar baik yang kamu sampaikan juga. So this is your reading, thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa personal reading, link ada di bawah, nomor di bawah. And if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share dan next reading. Bye! Halo my love, ini untuk yang pilih pilihan kedua. Jadi aku bakalan langsung lihat
energi kamu saat ini di percintaan kayak gimana, dan di 6 bulan ke depan seperti apa. So, the truth, passion, and protection is number 1 and number 2. Kita bakal lihat your energy, your current energy. Okay, 7 of Wands and the Hierophant. And the Fool. Okay. Kalau yang aku lihat di sini banyak banget yang mungkin seperti kayak menjaga jarak atau buat boundaries yang sehat. Karena kalau aku lihat beberapa dari kalian mungkin ini agak klise ya, lagi di fase healing, di fase penyembuhan. Bahkan ada juga yang berproses secara spiritual gitu. Jadi saat kamu mungkin menjalani perjalanan spiritual atau melakukan keinginan untuk belajar soal spiritual, ada spiritual awakening juga gitu. Jadi kayak sentilan-sentilan agar kamu lebih sadar tentang spirituality kamu. Di sini kamu agak buat jarak gitu, dan itu akan sebenarnya mempengaruhi perjalanan cinta juga gitu. Jadi sometimes a bit feeling lonely untuk kalian yang terutama kayak single, ngerasa sendiri walaupun you have a lot of friends, walaupun kamu punya banyak teman, walaupun kayak udah I'm fine, aku bisa sendiri gitu. Cuman ada beberapa momen kamu feeling lonely, tapi itu bukan karena apa ya, bukan karena takdir juga sih, dalam arti bukan karena itu bukan kuasa kamu gitu, tapi itu kuasa kamu memilih untuk membuat batasan gitu. Jadi ini sebuah proses sebenarnya yang harus kamu rasakan dan kamu jalanin, karena di sini yang tadi aku bilang ada proses penyembuhan dan proses spiritual awakening juga. So it's something normal ya, kalau terutama yang tadi aku bilang untuk orang-orang yang mungkin memilih untuk menjadi light worker, memilih untuk menjadi orang-orang yang ngebantu orang lain lah gitu, ibaratkan secara energimu, secara spiritualmu. Cuman banyak banget orang yang lupa kalau konsep spiritual awakening itu atau perjalanan spiritual, it's not only happening once in our life. Kita bukan hanya sekali gitu, tapi berkali-kali. Dan yang tadi aku bilang, itu mempengaruhi juga soal percintaan. Jadi saat memang Tuhan dan semesta ibaratkan memberikan jalan untuk kamu sendiri dulu, kamu pahamin soal kehidupan, makna-makna soal kehidupan, dan membersihkan diri, udah otomatis kamu akan sedikit dikasih jarak gitu dari orang-orang sekitar agar tidak mempengaruhi energi kamu. But it's okay, it's fine. Ada optimisme. Jadi kalau aku lihat yang tadi aku bilang, ini bukan datangnya karena sebuah kesalahan, sebuah kejadian yang akhirnya ngebikin kamu sendiri. It's something that you choose. Ini sesuatu yang kamu pilih sendiri. Jadi kalau aku lihat tetap punya optimisme kalau at some point di dalam kehidupan kamu akan ketemu someone special yang mampu untuk bisa menyeimbangi dirimu gitu. Nah, dari The Hierophant kamu adalah seseorang yang mungkin punya rules dalam percintaan. Cuman kalau aku lihat di sini banyak banget dari kalian sebenarnya sudah siap untuk berkomitmen atau sudah punya komitmen gitu. Mungkin kalian kayak reading ini pengen ngecek aja gitu. Cuman untuk kalian yang single, ini ada sesuatu yang bisa dibilang seimbangin dulu kehidupan kamu, hubungan kamu sama Tuhan dan hubungan kamu sama duniawi. But also di sini ada perjalanan spiritual yang sepertinya ibaratkan kayak masih kamu harus fokusin gitu, kayak energi spiritual kamu agak sedikit kayak bubble gitu, kayak bubble, kayak bola, kamu berada di dalam satu bola gitu. Walaupun ada orang yang mau masuk, tapi shield kamu, bola kamu tuh tebel banget untuk ditembus gitu. Orang-orang yang cuma frekuensinya sama aja mungkin bisa nembus itu gitu, seperti itu. Jadi aku bakalan lihat energi kamu ke depan.
But I see you have freedom loh. So energi kamu sebenarnya cukup cukup happy in love life because you have freedom. Kamu bisa ngapain aja, kamu bisa kemana aja. Ini orang-orang yang banyak bersyukur kalau aku lihat. Jadi walaupun sendiri, kamu tidak fokus ke kesedihan, tapi fokusnya ke blessing-nya. Oke. Terutama untuk kalian yang yang bekerja sendiri atau punya pekerjaan kamu sendiri, mata pencarian kamu sendiri, tidak bekerja sama orang lain, 6 bulan ke depan agak mirip kayak nomor 1, cuman ini lebih seperti fokus banget, bukan fokus banget sih ya, fokus banget ya sih, menikmati apa dari hasil jerih payah kamu gitu. Dan kalau aku lihat energinya cukup successful in love life, in friendship, di keluarga, di karir, di finansial. The Seven of Pentacles ini adalah orang-orang yang sabar. Di sini ada energi Leo, ada energi Earth sign, Taurus, Capricorn, ada energi Aries, ada energi Taurus, ada energi Libra. Terus kalau aku lihat kalian itu sosok orang yang mampu untuk mengontrolling sesuatu yang besar yang akan terjadi. Jadi contohnya gini, mungkin semesta udah ngasih kisi-kisi ke kamu, ini something going to happen nih gitu di dalam hidup kamu, di percintaan. Kamu bisa controlling itu. Jadi energinya cukup tenang, cukup kalem, cukup bisa dibilang very zen energinya. Di dalam percintaan pun ya udah gitu, fun, happy. And then kalau aku lihat dari sini feeling blessed gitu. Kalau aku tadi itu memfokuskan untuk ngelihat feeling kamu di 6 bulan ke depan. Feeling blessed, it's kind of sesuatu hal yang agak sulit dijelasin pakai kata-kata ya. Ngerasa bersyukur aja gitu in everything. Jadi kalau aku lihat secara percintaan juga banyak hal yang disyukurin, dari segi materi juga banyak hal yang disyukurin, dari keluarga juga banyak hal yang disyukurin. Jadi feeling blessed, ngerasa makmur, ngerasa damai gitu. But the strength itu kayak sebuah koneksi with someone yang it's push and pull. It's a relationship yang sebenarnya nggak complicated. Biasanya yang complicated kan adalah manusianya sendiri kan. Cuman ini hubungan yang kayak mau kamu pergi kemanapun, mau kamu lari kemanapun, you end up with that person. Kamu bakalan nempel terus ke dia gitu. Walaupun ini hubungan yang fun, hubungan yang hihi gitu, but the bonding is so strong. Kayak ikatannya kuat banget gitu. Walaupun kamu bilang enggak, cuma teman, but orang-orang yang ngelihat itu adalah ngelihat kalian berdua tuh hubungan strong banget gitu. Mau ada orang yang mengacaukan hubungan, mau ada orang yang berusaha untuk merusak hubungan, kalian anggap itu sangat sepele. Malah kalian bakalan ketawain doang gitu. Ini hubungan se-strong itu. You can bisa jadi dirimu seapa adanya sama orang ini. Jadi ini hubungan yang tadi aku bilang push and pull. Kamu ngedorong dia jauh gitu, akan semakin dekat, akan semakin nempel. Awalnya mungkin kayak nempelnya biasa aja, tapi semakin kamu kayak meragukan, dia bakalan semakin membuktikan. Ibaratkan kayak gitu. Jadi ini adalah hubungan yang fun, tapi juga ada keseriusan dan kekuatan di sini gitu. So aku bakal lihat ke love life-nya in 6 months ahead. Kemungkinan kamu dealing sama seseorang yang bisa bikin kamu nyaman atau vice versa ya. Your love life, judgment, ini ada panggilan jiwa yang aku bilang. Mungkin ini juga ada pengaruh di hubungan kamu sama spiritual kamu. Dari energi judgment, aku ngelihatnya ini lebih seperti kayak bentuk-bentuk transformasi. Semakin kamu bertransformasi, ibaratkan kamu ngelihat potensi diri sendiri, semakin kamu ngelihat orang-orang yang bakalan jadi sama kamu itu adalah seseorang yang sesuai sama jalan kamu di potensi yang lebih baiknya gitu, diri kamu sendiri. Let's say gini, kamu memperbaiki diri nih gitu, and that person, orang siapapun itu yang jadi jodoh kamu pun akan juga seperti itu gitu. Jadi kayak
apa yang kamu lakuin untuk diri sendiri menginspirasi dirinya untuk jadi orang yang lebih baik lagi gitu. Tapi kalau aku lihat ini hubungan yang bukan hubungan yang toxic, ini lebih seperti hubungan yang very strong aja gitu. Sama-sama strong dua orang ini. Dua orang yang sama-sama kuat dari segi watak, sifat. Ini ada pesan sebenarnya, ini a new love, terutama untuk kalian yang single, kamu nggak punya siapa-siapa, belum punya ada someone special, ini new love, new person juga kemungkinan. But Ace of Cups itu adalah keadaan dimana kita ngerasa full, ngerasa damai, ngerasa penuh in everything, jadi tidak kekurangan. So, saran dari aku adalah gini, kalau sekarang saat kamu kontemplasi masih ngerasa ada yang kurang dalam kehidupan kamu, ada sesuatu yang bikin kamu insecure, ada yang bikin kamu cemas, ada yang bikin kamu ragu, hilangkan dulu. Karena ini energi yang bisa kamu tarik. Aku percaya kalau orang itu bisa ngerubah nasib, bisa ngerubah keadaan. If you feel sad, kamu ngerasa kurang, ngerasa sengsara, ngerasa tidak gak enak lah gitu kehidupannya, ubah dulu gitu. Karena nanti kamu mampu untuk bisa menarik sosok orang yang energinya selevel sama dirimu gitu. You feel happy, you feel full, you feel content. Kamu juga akan narik sosok orang yang se-strong itu, sekuat itu. Dari energi The Tower, di sini ada sesuatu hal yang akan terjadi secara tiba-tiba. Ini bisa kalau ngomongin soal transformasi yang tiba-tiba berubah. Atau kayak ini bisa watak atau bisa pola pikir. Ada sesuatu yang mungkin bagi kamu ideal nih gitu. Oke, aku suka sama sosok ini, cakep gitu, baik gitu, soleh. Tiba-tiba dibuka semua. Enggak kok, ternyata tidak sebaik itu ternyata. Contohnya kayak gitu. Jadi The Tower itu konsepnya adalah sesuatu yang merubah apa yang kita percayai. Ini bisa kita, apa yang kita percaya tentang seseorang, apa yang kita lihat tentang seseorang, atau tentang konsep cinta gitu. The Tower itu sesuatu yang kayak sentilan lah gitu, sentilan manis dari semesta. Lalu ada energi The Two Swords. Jadi prosesnya adalah sesuatu itu yang kamu pikirkan tentang konsep cinta berubah. Oh ternyata nggak gini ya gitu. Oh ternyata aku harus berubah. Lalu di sini sebuah keraguan, kebingungan, aduh ngapain ya gitu, banyak banget pesan-pesan yang datang ke aku harus gini, harus gitu gitu. Agak sedikit pause di sini. Momen jeda itu adalah momen istirahat. Saat kita istirahat, kita emang istirahatkan mental, kita akan lebih tahu lagi harus ngapain. Lalu udah deh, kayaknya aku ngikutin jiwaku aja deh, gitu. Nah, di situ saat kita ngikutin jiwa, selangkah kita menuju union, ada sebuah tantangan. Tantangannya adalah, ini ada glitter, ada diamond. Dua-duanya kerlap-kerlip. Kamu milih yang mana? Tapi lebih berkelap-kelip dari jauh tuh glitter gitu. Kalau salah milih glitter ya udah, you choose plastik gitu. Kamu milih sesuatu yang palsu. Tapi ternyata si diamond itu walaupun tidak kerlap-kelip yang nggak mengkilap banget, ternyata saat kita poles-poles, kita kenalin lebih dalam gitu, waktu ibaratkan kalau under pressure, diamond kan lebih apa ya, untuk berkilauan itu mesti dipoles, mesti ada pressure yang kuat. Ternyata hasilnya lebih indah lagi gitu, karena itu ada prosesnya. Nah ternyata indah gitu. Jadi kalau aku lihat, sarannya adalah gini, jangan hanya memilih seseorang karena dari luarnya aja, dari awalnya indah gitu. Harus ada prosesnya dulu sampai kamu ngelihat orang itu lebih dalam gitu. Sama kayak di sini, dia hanya tertarik sama sesuatu yang palsu, yang aslinya nggak dilihat, padahal aslinya lebih indah gitu. Jadi tantangannya kayak gitu. Oke? So aku bakal lihat. Tapi maksudnya karena the full, your energy is the full. Ini very optimistic. Kalau aku lihat, percaya akan miracle. Jadi kepercayaan kamu ini bakalan seperti kayak doa lah gitu, ngebantu diri kamu. Oke? So aku bakalan lihat. Retreat, it's time to disconnect from the world. Ini waktunya buat sedikit
jaga jarak sama apa yang terjadi di dunia sekarang untuk bisa kontemplasi dulu gitu. Retreat itu bukan hanya kayak kamu pergi liburan selama sebulan tanpa kabar, nggak hanya kayak gitu, tapi retreat itu contoh kayak gini, kamu ngedetox diri kamu dari sosmed deh gitu. Contoh hari Minggu stop sosmed, fokus ke diri sendiri gitu. 1 hari aja dalam seminggu pasti susah gitu. Jadi di kecil-kecil dulu, mungkin kayak di hari Minggu oke, kayak cuma 2 jam 3 jam aja gitu, gak bersosmed. Nanti lama-lama besar waktunya. Nah di situ kamu, momen saat kamu terdisconnect dari dunia, di situ banyak banget pesan-pesan untuk diri kamu. Agar lebih mengetahui apa yang kamu mau dalam hidup ini, open your heart to give and receive the highest energy of all. Jadi belajar untuk membuka hati. Ini pesannya adalah buka hatimu. Karena kalau aku lihat, percuma kamu minta mana nih cinta, mana nih someone special, tapi nggak berani buat jatuh cinta, sama aja. Message for you. Healing heart, healing from heartbreak, freedom from toxic relationship or addiction. Ini belajar untuk nyembuhin diri sendiri, yang tadi aku bilang ini konsep healing, ini harus dijalanin. Ini tanggung jawab kamu untuk bisa menyembuhkan diri kamu sendiri. Belajar untuk membebaskan diri kamu dari energi toxic, dari sesuatu yang toxic atau orang-orang yang toxic. Relationship, hubungan itu seharusnya bukan kayak addiction ya, bukan kayak orang kecanduan, kayak kamu harus validasi dari dia lah gitu, harus mengemis cinta, harusnya nggak seperti itu. So di sini ada Cass. Outdated thinking, conditioning, replays even over in your head. Ini belajar untuk tidak terlalu overthinking tentang sesuatu yang sudah terjadi, ngemuter lagi skenario-nya gitu lagi gitu. Dan outdated thinking yang tadi aku bilang soal pemikiran dan pola pikir, kadang-kadang pemikiran kita itu udah harus di-upgrade. Jadi kalau udah ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita yang akhirnya mengubah cara pandang kita, belajar untuk terima transformasi tersebut. Oke? Aku bakalan lihat, ini adalah lagu-lagu yang mungkin bakalan memberikan kamu inspirasi. Atau lagu-lagu yang bisa ngebantu kamu di proses healing kamu. Oke, gak kelihatan. One Less Lonely Girl, Justin Bieber. Ada Yellow, Coldplay. Ada Heather, Conan Gray. Gak kelihatan loh. 2002, Anne Mary. 505, Arctic Monkey. Olivia Rodrigo, Favorite Crimes. Jadi itulah lagu-lagu yang mungkin akan ngebantu kamu untuk healing dan atau menginspirasi. Kita bakalan lihat the outcome of the situation. Ada Hand in Hand, The Birds. Jadi gini, aku ngeliat orang-orang di sekitar kita itu ada positif, ada negatif role-nya gitu. Positifnya adalah sometimes saat kita butuh temen, pasti ada orang-orang sekitar yang ada lah untuk diri kita, hihi, bercanda gitu. Tapi ada juga yang saat kita bingung, opini-opini mereka tuh hanya meragukan kita gitu. Jadi saran diri aku, saat kamu sudah berproses, ada someone nih gitu, ada seseorang nih, belajar untuk bisa nikmatin dulu sendiri, keep it private dulu gitu. Let's say kayak kamu baru jadian nih, keep it private dulu, nikmatin dulu. Atau kamu orang yang pintar, intuisinya kuat, kamu bisa tahu
mana orang yang bisa kamu sharing, mana orang yang nggak bisa. Kalau kamu masih bingung, aduh, mana nih yang harus sharing, mana yang aku nggak harus sharing. Belajar untuk nikmatin dulu sendiri. Dan ini seperti validasi. Akan ada orang-orang yang meragukan dirimu dan percintaan kamu lah gitu. Tapi itu bukan karena kamu yang salah atau kamu yang kurang, tapi mereka yang kurang. Mereka yang punya insecurity. So, saran diri aku adalah belajar untuk lebih kuat lagi gitu secara mental. Di sini kalau aku lihat, kamu punya pasangan nantinya yang bakalan sama-sama menghadapi situasi yang buruk lah dalam kehidupan. When kamu ada problem, saat kamu ada problem, dia adalah satu orang yang paling depan menjagamu gitu. Jadi kalau aku lihat ini energi proteksinya cukup besar, terutama dari pasangan. Dan ini ada agreement, ini indikasinya adalah komitmen. So ke depan sana kemungkinan ada komitmen. Kadang-kadang komitmen bisa sesuatu yang diomongin, oke, aku pacaran nih sama kamu gitu, kita jadian yuk gitu. Well, ada juga yang kelihatan dari action. Jadi saran dariku, komunikasi harus tetap lancar. Kita pasti mau validasi kok diri kita siapa kan. Nah, kalau misalnya dianya tidak mampu untuk bisa mengkomunikasikan, kamu bisa nanya kok, kamu bisa ngobrol duluan gitu. Cuman kalau aku lihat tadi, komitmen yang dia berikan itu bukan hanya omongan, tapi action juga. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book reading. Link ada di bawah, nomornya di bawah. And if you like this video, boleh like, comment, subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye!